Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para subscriber dimanapun berada. Di video kali ini saya seperti biasa ingin berbagi pengalaman dan juga tutorial buat teman-teman semua pemula. Yang saya bahas seperti biasa yaitu seputar sepeda motor sesuai dengan channel saya, yaitu merangkup tentang seputar sepeda motor atau mesin sepeda motor dan juga pokoknya sejenis sepeda motor. Seperti biasa, ini masalah dari sepeda motor ini saya akan menunjukkan video sebelum saya lakukan pembongkaran ini. Bunyi kasar bagian depan sini, dan yang punya tadinya sudah belikan temeng sendiri tanpa minta rekomendasi dari saya. Dia beli sendiri ini ketengnya dan dia antar ketengnya ke saya atau rantai temengnya ke saya, dan dia minta pasangkan, dan ternyata rantai ketengnya masih bagus ya. Masih bagus, rantai temengnya masih bagus. Namun masalah utama dari sepeda motor ini yaitu di bagian seruling temeng. Bagian seruling temeng itu bermasalah karena ketika kita tekan, posisi dia baru dibongkar, masih ada oli di bagian dalam sini. Kita tekan, dia main dan gak keras. Dia kalau yang masih bagus nih ya, saya ambilkan bentar. Nah ini ya seruling temeng. Teman-teman yang udah tahu tentang sepeda motor pastinya tahu ini seruling temeng atau otomatis temeng. Nah, ketika ini posisi seruling temengnya ya. Ini seruling temeng. Seruling temeng tadinya seperti ini sebelum saya bongkar. Dan juga plat tensionernya. Ini ya, plat tensioner sudah saya bongkar tadinya. Nah, tadi saya udah cek bagian sini, dia plat tensionernya normal, bagus. Namun di sini dia ketika kita tekan di sini, dia main ke bawah dan kembali naik ke atas karena di sini ada per bagian bawah. Jadi dia kembali naik ke atas. Kalau seruling temeng ini bagus, posisi dia ketika dia terpasang seperti ini, belum kita buang oli di bagian dalam seruling temeng ini, maka dia ditekan nggak mau main ke bawah. Nah, kalau dia umpamanya udah main ke bawah, kita tekan, berarti seruling temengnya sudah bermasalah di bagian pelornya di bawah sini. Nah, penahannya ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau dia ketika kita buka, lepas bagian tutup sini, kita bongkar, kita tekan ke bawah, dia nahan nggak mau turun, berarti seruling temengnya masih normal, dan ketengnya kalau umpamanya bunyi berarti ketengnya bermasalah. Nah, oke, itu buat pengecekan dari seruling temeng. Nah, di sini masalah dari sepeda motor ini, yang pertama tadi seruling temeng ya, seruling temeng udah bermasalah. Yang kedua yaitu bagian gigi pompa oli ini. Ini gigi pompa oli, kelihatan ya. Gigi pompa olinya sudah habis. Nah, ini udah rata ya, sama sekali nggak ada gigi, dan dia mentok di bagian sini. Ini makanya agak datar posisinya ini. Jadi pas tadi posisi ini kebongkar sama saya, posisinya seperti ini. Ini ya, kelihatan. Jadi yang punya lantaran ketengnya di sini juga datar, bagian seruling temengnya juga bermasalah tadinya. Jadi suara keteng ini bunyi padahal ketengnya ganti baru katanya. Dia ragu sama mekanik yang sebelumnya membongkar atau camana, saya nggak ngerti ya. Bisa jadi dia ragu, wajar aja ya. Karena baru diganti kok bunyi, padahal masalahnya bukan di pergantiannya. Sebenarnya ketengnya ini benar-benar baru dan ini original. Saya cek ini original. Dan masalah utamanya itu bagian gigi pompa oli dan juga di bagian seruling temengnya. Seruling temengnya bermasalah, otomatis bagian ketengnya walaupun itu baru, sekalipun udah pasti otomatis ketengnya bunyi walaupun dia baru. Nah, jadi ini makanya dibelikan sama yang punya sepeda motor. Dia percayakan kita yang masang. Jadi di sini ketengnya walaupun ini baru, saya nggak pasangkan karena ketengnya masih bagus. Nanti saya jelaskan kepada yang punya. Sama yang punya berarti ketengnya nggak bermasalah, cuman serulingnya bermasalah serta gigi pompa olinya bermasalah. Jadi bunyi kasar di bagian depan sini, bunyi kasar bagian depan sini itu terdapat di bagian deksel dan juga ketengnya. Rantai temengnya atau rantai ketengnya itu juga bunyi karena seruling temengnya bermasalah, dan juga di bagian deksel ataupun silinder headnya ini juga bunyi kasar karena oli nggak naik lantaran gigi pompa olinya udah rata seperti ini. Ini ya.
gigi pompa olinya udah rata seperti ini, otomatis oli nggak naik ke bagian deksel. Sementara dekselnya ini masih baru diganti beberapa bulan yang lalu sama yang punya, jadi dia nggak yakin kalau bagian dekselnya ini bermasalah. Makanya tadi saya keluhkan di bagian dekselnya kayaknya bunyi bang, tapi dianya nggak percaya bagian deksel bunyi karena di sini dia ganti satu paket bagian silinder headnya, baik itu pelatu, noken as, dan juga semua komponen dari headnya itu udah diganti kata yang punya. Jadi dia nggak ragu bagian sini. Sementara saya dari pendengaran saya yang tadi kita tengok videonya yang ini. Nah ini tadi itu ya terkedengaran suara kasar di bagian depan sini dan juga bagian keteng ini. Sementara dia yakinnya itu cuman suara dari ketengnya, makanya dia belikan keteng yang baru, minta gantikan sama kita. Nah masalah utama yaitu bagian gigi pompa oli. Mudah-mudahan nanti ya, saya juga nggak yakin nanti ketika kita udah pasangkan ini gigi pompa oli dan juga seruling temeng yang baru, ganti oli baru, nanti ketika olinya udah naik ke depan, saya nggak bisa jamin bagian depan sini halus normal sekalipun ini masih baru kata yang punya, karena jarak tempuh yang udah dia pakai selama ini mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Walaupun headnya ini baru, otomatis dia tetap akan bunyi karena udah haus ya, karena olinya udah nggak naik, mungkin udah 1-2 bulan nggak naik oli bagian depan karena gigi pompa olinya udah hancur seperti ini. Jadi otomatis kalau oli nggak naik, walaupun bagian sini semuanya satu paket baru, semuanya baru, otomatis dia tetap akan haus karena oli nggak naik ke bagian depan. Oke, di situ ya penjelasannya. Jadi di sini saya akan ganti gigi pompa oli dan juga seruling temengnya. Next, jangan lewatkan video ini, saya akan tutorialkan kepada teman-teman semua cara ganti bagian gigi pompa oli ini dan juga pemasangan dari seruling temengnya. Kita lanjut ke pelepasan dari gigi pompa oli dan juga pemasangannya kembali. Tentunya teman-teman kalau buat ganti ini saya udah pernah jelaskan kepada teman-teman semua di lain video, namun saya akan ulangi kembali seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa jadi teman-teman belum menjumpai video yang mentutorialkan cara lepas gigi pompa oli, jadi saya akan tutorialkan kembali kepada teman-teman semua. Jadi kita nggak perlu bongkar total ya, atau bongkar sebagian sana di bagian blok kopling kita nggak perlu bongkar, jadi kita cukup bongkar di bagian giginya ini aja. Jadi cara pertama yaitu pastinya udah bongkar ini ya, pastikan ini semua udah bongkar. Jadi bagian sini kita ketok aja pakai obeng minus seperti ini. Jadi keliling kita ketok, ini agak lembut ya. Kalau buat pengotokan ini kita nggak usah ragu, ketok aja keliling. Kalau umpamanya udah lepas, cukup. Ini udah lepas ya, cukup dorong aja ke dalam seperti ini, udah menonjol. Jadi kita congkel juga bisa seperti ini. Jadi buat teman-teman semua, pemasangan kembali nanti kita, nah ini dilepas ya, ini udah lepas, tinggal kita tarik. Nah ini giginya kelihatan ya, gigi pompa olinya udah rata. Nah ini kemakan dia gigi pompa olinya tadinya diam mentok seperti ini, makanya bagian sini dia habis seperti ini. Jadi lanjut untuk pemasangan. Next saya akan lepaskan ini terlebih dahulu. Untuk pelepasan ini kita bisa gunakan 2 tang seperti ini ya. Nah kita jepit bagian sini dan juga berlawanan. Nah kembali kita putar seperti ini. Nah ini udah lepas. Nah sepertinya bagian ujung di bagian sini kayaknya udah pernah dilakukan pergantian di bagian gigi pompa olinya ya. Ini udah pernah pergantian sepertinya. Jadi ini nggak perlu kita potong. Jadi buat yang asnya belum dipotong seperti ini, kalau umpamanya masih normal, itu agak panjang segini ya. Jadi ini perlu kita lakukan pemotongan seperti ini. Ini udah dipotong, perlu lakukan pemotongan seperti ini dan dikasih untuk dudukan dari obeng minus seperti ini. Nah kita gerenda, potong secukupnya, jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang, nanti masuknya agak sulit. Jadi di sini dikasih untuk obeng minus agar
enak nahannya ketika kita mutarnya nanti. Nanti kita praktekkan cara buat masangnya yang pas dan tepat. Nah, buat pemotongan ini saya nggak praktekkan karena di bagian sini udah terpotong. Jadi buat proses pemotongan ini bisa cek video saya yang lain, yaitu cara ganti gigi pompa oli. Nah, itu kalau nggak salah seperti itu judul yang saya terapkan di video saya yang lain ya. Jadi ini udah kepotong. Jadi buat pemotongannya kira-kira segini panjangnya, dan di gerenda di bagian tengah sini seperti ini agar enak nahannya obeng minusnya ketika kita masangnya nanti. Oke, next kita lakukan pemasangan buat gigi pompa olinya yang baru ya. Ini gigi pompa oli yang baru, dan ini asnya tadi yang udah kita lepas dari gigi pompa oli yang lama. Lanjut kita pasang asnya di posisinya semula. Nah, seperti ini ya. Pastikan asnya ini mentok ke bagian dalam sana seperti ini, berarti dia udah pas. Jadi kita lanjut ke pemasangan giginya. Nah, kalau umpamanya udah dipotong seperti ini asnya, otomatis kita enak buat masangnya kembali di posisinya semula. Oke, ini agak sulit ya karena ketengnya saya nggak lepas. Nah, oke, selesai. Ketengnya udah terselip seperti ini. Jadi fungsi dari dudukan dari obeng minus tadi yaitu untuk nahannya ketika kita mutarnya. Karena di sini saya nggak punya obeng minus yang kecil, jadi saya bikinkan dari jeruji ataupun jari-jari dari motor. Jadi ini tinggal kita tahan seperti ini dan lanjut kita putar. Ini udah mentok ya, ini udah mentok. Saya perlihatkan pada teman-teman semua posisi obeng minusnya seperti ini. Kita udah tahan pakai tang seperti ini, dan lanjut bagian sini kita putar. Nah, serta ini juga kita putar. Nah, jadi ini posisi yang udah kepasang. Ini posisinya udah kepasang ya, udah selesai. Walaupun agak dalam di sana dratnya, namun dia cukup kokoh karena perputarannya nanti posisinya dia ngunci. Karena perputaran rantai nanti gini ke atas gini, jadi dia ngunci, posisinya ngunci seperti ini perputarannya, jadi nggak akan lepas. Jadi nggak usah ragu ya buat teman-teman semua. Tinggal lanjut kita pemasangan di bagian seruling temengnya. Nah, ini saya percepat aja buat pemasangannya, dan mohon maaf buat pembongkaran tadi saya nggak praktekkan. Udah pasti teman-teman semua udah mengerti cara bongkar bagian bak magnet ini. Next kita lanjut ke pemasangan dan pengetesannya. Ini buat suara habis kita bongkar ya.